Ada yang tahu nggak negara Singapura itu di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Singapura tuh yang kecil tapi dia negaranya berkembang itu nggak sih? Lebih tepatnya maju sih. Iya, maju dia. banget. Gimana kalau Singapura? Tahu nggak letaknya di mana? Singapura tuh ini nggak sih letaknya yang dekat Selat Malaka. Nah, bener banget tuh. Makanya daripada kita kepo, mari kita bedah aja nih negara Singapura. Oke, sebelum kita membedah negara Singapura, kita perlu tahu dulu nih bentuk negara Singapura itu seperti apa. Gimana? Nah, untuk negara Singapura itu kesatuan atau yang biasa disebut United States. Dia itu bukan negara federasi atau negara serikat, melainkan dia itu negara berdaulat tunggal, guys. Keren banget kan negara Singapura. Udah itu, tadi kan bentuk negara. Sekarang kita perlu tahu juga nih bentuk pemerintahannya itu seperti apa. Nah, ada yang menjawab nggak, teman-teman? Nah, apa lagi? Bentuk pemerintahan Singapura itu Republik Parlementer atau biasa disebut Parliamentary Republic. Nah, bentuk pemerintahannya kan republik, berarti dia mengikut kepala negara itu presiden, guys, bukan merupakan monarki. Bentuk pemerintahannya itu adalah Republik Parlementer, yang berarti kepala negara atau presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan bentuk parlementernya kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara parlementer atau kepala pemerintahan oleh kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada parlemennya. Oke guys, tadi kan kita udah membahas tentang bentuk pemerintahan. Nah, sekarang kita juga harus tahu juga sistem pemerintahan Singapura itu kayak gimana sih? Nah, ini Nabil katanya yang ngejawab deh katanya. Nah, sistem pemerintahan yang dianut Singapura ini adalah sistem parlemen yang dimodalkan dengan sistem Westminster yang biasanya ada di Inggris, guys. Nah, ini kepala negara dipegang oleh presiden yang berfungsi sebagai lembaga nasional dan memiliki tugas seremonial. Lalu, kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri yang memimpin kabinet eksekutif dan memiliki kekuasaan eksekutif yang efektif, guys. Oke, tadi kan kita udah tahu nih sistem pemerintahannya seperti apa. Selanjutnya kita harus tahu juga nih bagian pemerintahannya. Nah, silakan nih, ini mana nih kayaknya belum ngomong dari tadi. Silakan saudara mana nih ngomong katanya. Oke, 3 jenis pemerintahan dalam negara Singapura. Yang pertama ada eksekutif, yang kedua ada legislatif, yang ketiga ada yudikatif. Yang pertama eksekutif. Ini dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah kepala pemerintah yang efektif dan memimpin kabinet badan pembuat keputusan pusat dalam pemerintahan. Kabinet bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen. Presiden adalah kepala negara, meskipun secara historis lebih bersifat seremonial. Presiden memiliki hak veto untuk keputusan-keputusan kunci tertentu seperti penggunaan cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Yang kedua, legislatif. Dipegang oleh Parlemen Singapura. Parlemen ini terdiri dari presiden dan anggota parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum, serta anggota parlemen non-konstituen dan anggota parlemen yang dicalonkan. Fungsi utamanya yaitu membentuk undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menyetujui anggaran negara atau biasa disebut PBN. Yang terakhir, yudikatif. Yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Singapura, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menafsirkan undang-undang melalui putusan pengadilan. Hakim-hakim Singapura ini diangkat oleh Presiden Singapura. Nah, kita udah tahu nih pembagiannya. Selanjutnya, tadi kan ada yang menguasain. Kita juga harus tahu nggak sih sistem pemilihannya itu seperti apa? Mungkin saudara mau mulai tahu kami. Oke, untuk di Singapura itu ada 2 sistem pemilihan. Yang pertama itu sistem pemilihan umum parlemen menggunakan sistem pemenang undi terbanyak. Jadi kayak sebuah kumpulan dari negara Singapura itu yang lalu membuat undian. Jadi parlemen siapa aja yang diangkat
sebagai parlemen. Terus yang kedua ada pemilihan presiden. Sama seperti negara demokrasi lainnya, seperti kita di Indonesia ini, pemilihan presiden itu nanti kita kayak nyoblos gitu loh, dikumpulkan dari satu tempat. Nanti kita memilih calon-calon presiden siapa saja yang menurut kita cocok untuk negara itu. Berarti dipilih oleh rakyat juga. Dipilih oleh rakyat juga. Oke, mantap banget. Ini saya sebagai moderator ingin sedikit menyimpulkan dari pembahasan kita bertiga. Iya. Pertama itu ada bentuk negara. Bentuk negara Singapura itu adalah kesatuan. Terus yang kedua adalah bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan ini tuh dibagi menjadi dua kuasa, yaitu pertama presiden, kedua perdana menteri. Nah, yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini presiden itu adalah sebagai simbolisnya dan perdana menteri yang mengatur pemerintahannya. Terus yang keempat adalah pembagian kekuasaan itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka berperan sebagai penyelenggara pemerintah, dari eksekutif yang melaksanakannya, legislatif yang membuat undang-undangnya, dan yudikatif sebagai penegak hukumnya. Dan yang terakhir adalah cara pemilihannya. Pemilihannya ada dua, yaitu memilih parlemen dan partai terbanyak itu menguasai parlemen. Dan yang kedua adalah pemilihan presiden setiap 6 tahun sekali oleh rakyat. Terima kasih. Nah, itu guys, presentasi kita dari negara Singapura. Saya Nanda Sabdutariana. Saya Nabi Muhammad Anan. Dan saya Fahri Ahmad, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semua.